Film diawali dengan memperlihatkan sebuah prolog dari seorang gadis kecil yang bernama Lindy. Diberitahu kalau Lindy ini menderita sebuah gangguan yang sangat aneh, di mana ia tidak mampu mengendalikan emosinya. Hingga akibat dari itu Lindy pun terpaksa dikurung dan diisolasi, serta dijadikan percobaan penelitian, sampai obat untuk penyakitnya ditemukan. Namun jumlah besar obat yang mengalir pada tubuh Lindy, membuatnya lebih cepat dan beberapa kali lipat lebih kuat dari manusia normal. Dan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia Lindy, semakin besar pula emosi yang tidak bisa Lindy kendalikan. Hingga pada akhirnya para ahli menemukan sebuah terobosan baru, yang dapat membuat Lindy bisa menjadi seperti manusia normal pada umumnya. Beberapa tahun kemudian terlihat Lindy yang kini sudah dewasa, dan sedang dalam perjalanan menemui seorang pria untuk sebuah kencan. Namun saat di perjalanan ia melihat suatu kejadian yang memprovokasi amarahnya, lalu tiba-tiba. Dan ternyata, aksi brutal tersebut hanyalah khayalan Lindy saja, karena sebelum lepas kendali ia terlebih dahulu menekan sebuah remote yang ada di genggamannya. Tak lama dari itu ketika Lindy tiba di dalam restoran, ia bertemu dengan seorang pria bernama Justin, dan mereka bermaksud untuk memulai sebuah kencan. Namun di sini terlihat Lindy yang tampak tidak tertarik terhadap Justin, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara Justin yang melihat Lindy seperti itu, ia terus berusaha membuat Lindy agar mau meluangkan waktu untuk lebih dekat dengannya. Hingga tak lama seorang pelayan datang untuk menanyakan pesanan kepada Justin, namun sikap kasar si pelayan membuat Lindy terprovokasi. Namun beruntung alat pengendali amarah Lindy dapat meredakan amarahnya, sehingga emosi yang ada di benak Lindy hilang seketika. Kemudian ketika Lindy pergi ke toilet, tanpa sengaja ia mendengar si pelayan tadi berbicara di ponselnya sambil menghina Justin. Lalu di sini Lindy yang terpancing emosi mencoba menekan tombol pengendali amarahnya, namun karena alat itu tiba-tiba rusak, akhirnya Lindy pun lepas kendali. Dan setelah itu Lindy lantas langsung pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Justin. Keesokan harinya Lindy menemui seorang dokter psikiater bernama Munchin, untuk memperbaiki alat pengendali amarahnya yang rusak. Rupanya, Munchin ini adalah orang yang menyarankan agar Lindy mencoba bersosialisasi, termasuk berkencan dengan Justin. Lalu saat Munchin terus bicara sambil mengetuk obeng ke meja, tiba-tiba emosi Lindy pun muncul hingga inilah yang terjadi. Namun beruntung itu hanyalah khayalan Lindy lagi, sehingga pada akhirnya ia mendapatkan kembali alat pengendali emosinya. Dan meskipun demikian Lindy juga menyadari kalau dirinya hanyalah sebuah subjek percobaan untuk sebuah penelitian. Pada malam harinya Lindy memutuskan untuk berkencan kembali dengan pria yang sama yaitu Justin. Diberitahu kalau Justin ini adalah seorang akuntan ternama, yang hanya bekerja pada satu orang klien yang bernama Barry. Sedangkan Lindy yang memang pecinta seni dan gambar, ia pun mengatakan kalau ia ingin menjadi seorang fotografer yang sangat terkenal. Hingga setelah panjang lebar mereka membicarakan tentang diri masing-masing, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan malam di apartemen Lindy. Dan sebelum lanjut bertanam ria, Justin pun sempat dibuat heran, karena ia melihat alat aneh yang menempel memenuhi tubuh Lindy. Namun hal tersebut tidak terlalu Justin pedulikan, karena si Tony milik Justin sudah berontak, ingin segera merasakan apem Lindy yang gurih. Keesokan harinya terlihat Justin yang memberikan sebuah kamera, sebagai kejutan sekaligus hadiah untuk Lindy. Lalu di sini Lindy menjelaskan tentang alat aneh yang selalu ia kenakan, yaitu alat yang dibuat khusus untuk mengendalikan emosinya. Namun menurut Justin tidak ada yang salah pada diri Lindy, hingga sebelum Justin pergi ia meminta Lindy untuk datang ke kediamannya malam ini. Tak lama setelah itu Lindy lantas pergi menemui Dr. Munchin, untuk memberitahu kalau sekarang ia sudah sembuh. Bahkan di sana Lindy juga mengaku kalau ia sangat bergairah, dan ia juga akan kembali untuk bertemu dengan Justin malam ini juga. Pada malam harinya terlihat Lindy yang sangat gelisah, karena Justin tidak kunjung mengabarinya. Di sini Lindy lantas mencoba untuk menghubungi Justin, namun yang mengejutkan panggilan tersebut diterima oleh seorang detektif.
Kemudian Lindy pun langsung menemui dua orang detektif bernama Vickers dan Nevin untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di sini detektif itu memberitahu sebuah fakta yang memilukan, di mana Justin telah dihabisi dengan 2 luka tembak di kepalanya. Namun sayang Lindy tidak diizinkan untuk melihat jasad Justin, sehingga jelas saja hal tersebut membuat Lindy menjadi sangat murka. Beruntung aksi tersebut juga hanya hayalan dari Lindy, karena alat pengendali emosinya yang berhasil meredam amarahnya. Keesokan harinya Lindy pun pergi ke pemakaman Justin, yang hanya dihadiri oleh seorang pendeta dan dirinya saja. Lalu pada malam harinya Lindy pergi ke apartemen Dr. Munchin, untuk meluapkan kekesalannya atas kematian dari Justin. Hingga dengan terpaksa sang dokter pun harus memberi obat penenang, untuk meredakan emosi yang menguasai benak Lindy. Kemudian di keesokan harinya saat Lindy tersadar, ia berpendapat bahwa para polisi tidak serius menangani kasus kematian Justin. Lalu karena itu Lindy berencana untuk mencari tahu sendiri siapa pelakunya, dan berjanji kalau ia akan membalaskan dendam dengan caranya sendiri. Sementara Dr. Munchin yang mendengar itu, ia menyarankan agar Lindy tidak melakukannya, karena hal itu akan menyebabkan Lindy tidak lagi dapat disembuhkan. Namun di sini dan karena tekad Lindy sudah benar-benar sangat bulat, ia pun akan tetap mencari si pelaku untuk balas dendam. Tak lama saat Lindy di perjalanan, ia meminta detektif Vickers untuk menemuinya, karena ada beberapa informasi penting yang terkait dengan Justin. Namun rupanya itu hanyalah sebuah tipuan belaka, karena sekepergian mereka Lindy menyusup ke kantor polisi, untuk mengambil barang-barang Justin yang dijadikan barang bukti. Hingga setelah Lindy mendapatkan KTP milik Justin, kini ia pun berhasil menemukan tempat tinggal Justin yang amat sangat mewah. Tak lama saat Lindy di sana, ia dihubungi oleh detektif Vickers, yang ternyata sudah mengetahui kalau Lindy telah mencuri barang bukti. Di sini Vickers juga mengancam kalau Lindy akan ditangkap, karena apa yang Lindy lakukan telah mengganggu penyelidikan. Lalu bersamaan dengan itu detektif Nevin datang untuk menangkap Lindy, namun ketika mengetahui kalau Lindy berbicara dengan Vickers, Nevin pun meminta Lindy untuk menyerahkan ponselnya. Namun hal tersebut tentu saja menjadi sebuah kesempatan bagi Lindy, untuk menyerang detektif Nevin dan kabur menggunakan mobil Justin. Setelah berhasil lolos dari kejaran detektif itu, Lindy pun menemui seorang gadis hacker, untuk meminta bantuannya membuka kunci ponsel milik Justin. Hingga karena si gadis yang memang seorang hacker yang sangat handal, ia pun berhasil dan menemukan 7 panggilan terakhir yang berasal dari sebuah bangunan terbengkalai. Lalu berdasarkan sebuah data, bangunan terbengkalai itu adalah milik seorang pria bernama Barry, yaitu satu-satunya klien yang dimiliki oleh Justin. Dan diketahui juga kalau Barry adalah seorang mafia pedagang senjata ilegal, yang sangat dikenal oleh orang-orang dari dunia gelap. Tak lama dari itu Lindy pun tiba di lokasi yang ditunjukkan sebelumnya, di mana ternyata bangunan itu merupakan arena pertarungan ilegal. Di sini Lindy pun langsung menghentikan pertarungan, dan dengan gagah ia langsung menemui Barry, untuk menanyakan siapa yang telah menghabisi Justin. Namun karena Barry yang tetap bungkam tidak mau mengatakannya, Lindy pun menawarkan sebuah kesepakatan kepadanya. Di mana kalau Lindy berhasil mengalahkan 3 petarung terhebat Barry, maka Barry harus memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Pada akhirnya Lindy pun berhasil melumpuhkan mereka, sehingga Barry bersedia untuk pergi bersama dengan Lindy. Namun saat di perjalanan dan ketika mereka sedang di dalam mobil, alih-alih menepati janjinya Barry malah berniat akan menghabisi Lindy. Yang jelas saja hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal, mengingat kalau Lindy adalah wanita yang sangat gagah. Kemudian ketika Lindy mengikat dan akan menyetrum Barry, Barry terpaksa harus menyebutkan nama atasannya yaitu Garrett, sebagai pelakunya. Namun meskipun Barry sudah memberitahukan hal tersebut kepada Lindy, tanpa ragu Lindy pun tetap menyetrum Barry. Keesokan harinya Lindy mengunjungi detektif Vickers di rumah sakit, untuk memberitahu pelaku yang telah menghabisi Justin.
Namun di sini Vickers bertanya apakah Lindy memiliki bukti, dan kenapa Lindy bersikeras melakukan semua ini, karena sepengetahuannya mereka baru melakukan PDKT. Sementara Lindy yang mendengar itu ia lantas menjawab, kalau Justin adalah satu-satunya orang yang baik terhadapnya. Hingga tak lama ketika Vickers memberitahu di mana Lindy dapat menemukan Gerrit, tiba-tiba Nevin datang dan mencoba menghentikannya. Put the gun down. Setelah berhasil lolos dari kejaran Nevin, Lindy pun mendatangi sebuah tempat yang sebelumnya disebutkan oleh detektif Vickers. Lalu di sana Lindy bertemu dengan seorang pria bernama Delacroix, dan Delacroix mengatakan kalau ia bersedia mengantar Lindy untuk bertemu dengan Gerrit. Namun ketika mereka sedang berada di dalam lift, tiba-tiba tak lama setelah Lindy sadar dari pingsannya, ia mendapati kalau dirinya terikat di kursi ruangan penyiksaan dengan rompi yang telah dilepaskan. Why are you here? Justin. Hingga tak lama ketika Delacroix menginterogasi Lindy, dengan tegas Lindy mengatakan kalau Gerrit telah menghabisi Justin. Namun di sini terlihat Delacroix yang nampak tidak peduli, dan ia menyuruh anak buahnya membawa Lindy pergi meninggalkan gedung. Lalu ketika di perjalanan Lindy yang tidak bisa menahan amarah tanpa rompinya, akhirnya ia pun menyerang si pengemudi. Di balik itu terlihat Delacroix yang pergi ke sebuah pintu rahasia, untuk menemui Gerrit sang bos dan menjelaskan semuanya. Lalu setelah Gerrit mendengar semua yang dikatakan oleh Delacroix, dengan bengis ia pun langsung memerintahkannya untuk menghabisi Lindy. Sementara di saat yang bersamaan terlihat Lindy yang mendatangi Dr. Munchin, dan tidak lain untuk meminta rompi listrik baru. Setelah Lindy mendapatkan rompi baru, ia pun langsung bergegas ke apartemennya, namun setelah sampai ia menyadari ada seseorang yang menyusup ke sana. Dan setelah Lindy memeriksa melalui jendela, ternyata di balik pintu sudah ada bom aktif yang siap meledak jika pintu itu dibuka. Lalu di sini Lindy langsung merakit kembali bom tersebut, sebelum memuatnya ke dalam tas dan membuat bahan peledak lain di apartemennya. Keesokan harinya Lindy menemui detektif Vickers, untuk menitipkan kamera pemberian dari Justin. Di sini detektif Vickers lantas mencoba memborgol Lindy, namun Lindy menolak sembari menjelaskan tentang rompi yang ia gunakan untuk meredam amarahnya. Lalu ketika detektif Vickers sudah mengetahui efek dari rompi tersebut, ia berpikir kalau Lindy lebih memilih menyakiti diri sendiri, ketimbang orang lain. Hingga tak lama dan di saat mereka masih bersama, tiba-tiba saja apartemen Lindy pun meledak, dan Lindy langsung melarikan diri dari sana. Kemudian ketika hari sudah berganti menjadi malam, terlihat Lindy yang sedang memanjat sebuah gedung, di mana tempat Gerrit berada. Namun sialnya saat itu sudah ada Delacroix, yang langsung membawa Lindy ke hadapan Gerrit. Kemudian di sini Gerrit yang bengis mengatakan, kalau Lindy adalah spesimen yang benar-benar sangat aneh. Bahkan Gerrit juga mengatakan kalau ialah yang sudah menghabisi Justin, dan mengolok-olok Lindy dengan kata-kata yang membuat Lindy sangat emosi. Namun ketika Lindy yang sudah murka dan akan menyerang Gerrit, ia dihantam oleh Delacroix dari belakang, sehingga membuatnya harus tak sadarkan diri. Kemudian setelah Lindy tersadar dari pingsannya, ia ditempatkan di sebuah ruang penyiksaan yang sama seperti sebelumnya. Lalu di sini Delacroix menyiapkan sebuah alat otomatis, yang akan ia gunakan untuk menyedot darah Lindy. Namun begitu alat tersebut dinyalakan, seketika saja amarah Lindy pun memuncak, lalu tiba-tiba pada akhirnya Lindy yang gagah pun berhasil menghabisi Delacroix, dan ia segera bergegas ke ruangan Gerrit sembari menghadapi beberapa penjaga. Kemudian setelah berhasil meratakan para penjaga tadi, Lindy membuka pintu rahasia menggunakan potongan jari Delacroix. Namun begitu ia sampai di ruangan rahasia itu, ia mendapati kalau Gerrit sudah tewas, bersamaan dengan Justin yang ada di sana.
Hingga terungkap sebuah fakta kalau ternyata Justin ini adalah seorang agen CIA, yang sengaja memalsukan kematiannya kepada Lindy demi menghabisi Garrett. Di mana selama ini Garrett telah banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah sama sekali. Namun karena CIA tidak bisa beroperasi di Amerika, dan Garrett yang tidak tersentuh hukum, maka Justin memanfaatkan Lindy untuk melakukannya. Dan bahkan semua ini juga direkomendasikan oleh Dr. Munchin, yang melakukan eksperimen terhadap Lindy. Yang jelas saja semua fakta ini membuat Lindy menjadi sangat marah, namun karena remote rompi yang kini berada di tangan Justin, membuat Lindy tidak bisa berkutik. Namun pada akhirnya dan karena amarah Lindy semakin memuncak, sehingga menyebabkan rompi listrik tersebut tidak lagi mempengaruhinya. Lalu dengan penuh murka Lindy pun melemparkan tas yang berisi bom, dan tanpa ragu ia menekan detonatornya sebelum ia menuruni lift. Setelah itu Lindy langsung menemui Dr. Munchin, untuk mengutarakan kekecewaan sekaligus melampiaskan kemurkaannya. Di sini Dr. Munchin yang sambil ketakutan menjelaskan, kalau ia tidak bermaksud memanfaatkan Lindy, dan menurutnya ia sudah banyak membantu Lindy. Lalu ketika Lindy yang semakin emosi dan terlihat akan menghabisi Dr. Munchin, terlihat Vickers dan Nevin datang sembari memperingati Lindy. Dan karena mereka mengira kalau Lindy akan menghabisi Dr. Munchin, pada akhirnya Vickers pun terpaksa melumpuhkan Lindy. Namun pada kenyataannya, Lindy sendiri sedang berusaha memborgol Dr. Munchin. Beberapa hari setelah itu Lindy ditemui detektif Vickers dan Nevin di rumah sakit, untuk mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan sebelum di persidangan. Dan di sini, detektif Vickers mengembalikan kamera milik Lindy, dan ia juga mengisyaratkan kalau ia sangat menyukai Lindy. Hingga setelah beberapa hari dan setelah Lindy sembuh, terlihat ia yang kembali ke apartemennya, yang kini sudah hancur akibat ledakan itu. Lalu saat di sana Lindy dihampiri oleh seorang wanita tak dikenal, yang ternyata ia adalah salah satu ilmuwan yang mengurus Lindy saat masih remaja. Dan kedatangan wanita ini tidak lain untuk mengajak Lindy melakukan sebuah pekerjaan dengan memanfaatkan amarahnya, dan menargetkannya kepada orang-orang yang tepat. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.